yang dilakukan orang-orang yang berseberangan dengan sebetulnya bukan dengan Jokowi, tapi dengan Pak Prabowo. Dalam beberapa hari terakhir ya, pidato-pidato Pak Prabowo memang cenderung berani eksplisit menyebutkan pihak tanpa menyebutkan nama. Ya, bisa dimaknai raja kecil ini bisa dimaknai dalam konteks kepala daerah. Ketua umum partai, udah, nggak usah ribet-ribet. Ketua umum partai yang ketuanya itu aja terus. Oke, oke. Dendam terus bawahnya, dendam, benci, dendam, benci, dendam, benci. Yang selalu paling presiden lah pokoknya. Saya ini loh, saya ini loh, kalau nggak dari saya tuh kamu tuh nggak jadi apa-apa loh. Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan. Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan. Kita hormati semua. Hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Jangan. Kita jangan ikut. Pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Ya, saudara, itu tadi adalah pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di acara Muslimat NU kemarin. Nah, saya bertanya-tanya nih jadinya, siapa sebetulnya yang dimaksud oleh Presiden Prabowo ingin memisahkan dirinya dengan Jokowi dan apa kira-kira alasannya? Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba diskusikan dengan Ketua Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Mas Yunarto Wijaya. Mas Noel, Mas Toto, apa kabar? Baik. Halo, Oke. apa kabar? Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi. Jadi saya langsung aja deh ke Mas Noel terlebih dahulu. Sebagai Ketua Prabowo Mania 08, kira-kira tahu nggak sih kalau ada pihak sekarang nih, ada pihak yang lagi mau mencoba memisahkan Pak Prabowo dan Pak Jokowi, Mas Noel? Ya pasti tahu lah, nggak mungkin apa yang disampaikan Pak Prabowo tidak didasari bukti ya. Pasti ada realita yang coba melakukan politik pecah belah. Karena gini, ini kan motifnya pasti motif politik ya, tidak lebih dari itu. Karena kita ketahui bahwa wakilnya Pak Prabowo itu kan Mas Gibran. Mungkin sasaran pertamanya pasti diadu domba, pecah belah, politik pecah belah, atau bahasa Pak Prabowo kemarin itu politik DPT tempera. Kedua ya mengganggu soal programnya Pak Jokowi. Kayak kemarin ada pemotongan anggaran IKN langsung bong, semua ramai-ramai mengkaitkan ini akan mangkrak, padahal itu enggak. Lantas banyak hal-hal yang lain yang dilakukan orang-orang yang berseberangan dengan sebetulnya bukan dengan Jokowi, tapi dengan Pak Prabowo gitu. Mereka hanya berkamuflase aja seakan-akan bermusuhan dengan Jokowi. Tapi target sesungguhnya ya adalah Pak Prabowo. Tapi Antaranya ya, bukannya Pak Prabowo itu sudah mencoba merangkul semuanya ya, Mas Noel ya? ini kan gini. Ini kan politik akomodatif ini kan bukan sekedar persoalan mengakomodasi personal, tapi kita mau merangkul untuk bicara tentang bangsa ke depan. Oke. Nah, yang kita khawatirkan dengan politik mengakomodasi ini itu terjemahannya salah gitu loh. Makanya ya Pak Prabowo kan nggak punya beban. Jadi ya dia jalan aja terus sampai di waktu di Magelang dia sampaikan secara terbuka, kalaupun saya sendiri tuh, saya nggak khawatir dengan kesendirian saya. Ini soal keberpihakan terhadap bangsa ini dan rakyat ini lah. Itu poinnya. Oke. Kalau Mas Noel tadi bilang tahu banget begitu ya, ada yang mencoba memisahkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ini sudah berlangsung sejak kapan sebetulnya setahu Mas Noel? Sudah semenjak Pak Jokowi mendeklar dia dukung Prabowo. Oh, berarti sejak sebelum Pilpres upaya itu sudah Iyalah. dilakukan? Iya.
Jadi Apa? banyak narasi-narasi yang diciptakan, inilah, itulah, apalah. Wah, Hmm, Pak, nanti Jokowi akan melakukan cawe-cawe lah, akan ada inilah, nanti akan dipengaruhi lah, lantas ada bayang-bayangnya dari Pak Jokowi lah, kayak banyak lah. hmm, hmm, hmm. Bahwa Prabowo itu kayak nggak punya kebijakan ya, semuanya kebijakan. Nggak, Prabowo itu punya sejarah sendiri. Dia tipikal pemimpin, lantas Pak Jokowi juga nggak ikut campur. Oke, setahu Mas Noel ini sejak sebelum Pilpres, kemudian sudah pada saat Pilpres, sampai dengan saat ini sudah dilantik pun Pak Prabowo masih mengungkit hal itu. Nah, setahu Anda Mas Noel, ini dilakukan oleh pihak yang sama, beda-beda tapi terafiliasi dengan pihak yang sama, atau beda-beda plus tidak terafiliasi satu sama lain nih? Ya itu juga orangnya. Yang kemarin teriak-teriak mau buka data itu loh. Siapa sih Mas? Spill deh, inisial. Ya, Tok juga, tapi bukan teman saya yang Toto yang ini, ada Toknya. Oh, Mas Toto juga? Jadi bukan Toto. Pokoknya ada Toknya. Pokoknya yang teriak-teriak mau bongkar data korupsi. Saya tantangin sampai sekarang nggak nongol-nongol. Itu tukang tipu tuh, tukang tipu, penipu, maling, mau teriak maling, copet itu. Oke. Semoga ini disiarin ya, jangan enggak. Oh ya, akan saya Ini orang siarkan ini nanti, bersih aman. jagat raya orang ini. Tapi kenapa Mas Noel, pertanyaan saya gini, kenapa tiba-tiba itu disampaikan oleh Pak Prabowo ke publik? Karena itu makin masif dilakukan, nggak berhenti-berhenti. Padahal kan kita ini mau ngajak bangsa ini, ya udahlah. Udah ngapain lagi sih kita bicara tentang ke depan aja bangsa ini. Gitu loh. Kita tahu kita banyak kekurangan, kita banyak ketinggalan. Ayo ada narasi besar, cita-cita ngadepin 2045, kita mau membangun bangsa unggul dan sebagainya. Yaudah, kita jangan berpolitik lagi lah. Kalau soal demokrasi tetap kita jaga, jangan tidak, karena itu bagian produk sejarah yang harus kita pertahankan. Jangan lagi membuat narasi-narasi kotor ini pemerintahan dulu kan yang teriak-teriak dulu pemilu curang. Pemilu ini gini lah, yang teriak-teriak dinasti kan orang-orang itu juga yang teriak-teriak yang ingin memecah belah Prabowo Jokowi. Tapi kan Prabowo ini bukan anak kecil dan Prabowo juga pernah ditipu sama orang-orang itu juga. Oke, jadi peristiwa di balik ini adalah narasi itu semakin masif, semakin mengganggu Pak Prabowo berarti Mas Noel menurut Anda? Prabowo sih tidak terganggu. Oke. Tidak terganggu sama sekali. Tapi ya lucu aja gitu loh. Kok nggak berhenti-berhenti sih gitu loh. Kok lu mikirin masa lalu sih bukan masa depan. Ya soal produk hukum lah. Kalau soal politik ya sudah didiskusikan apa yang menjadi persoalan. Tapi selesaikan aja sana gitu loh. Jangan kait-kaitan selalu ini. Narasinya itu aja. Artinya secara narasi tidak kreatif itu dulu. Gitu loh. Jokowi cawe-cawe, Jokowi udah mundur masih dihajar, Jokowi udah ini masih dihajar. Ya pilihan paling bagus adalah coba politik pecah belah itu, ganggu Jokowi, ganggu Prabowo. Gitu loh. Padahal kita mau sudah lah, ini anak bangsa ini jangan diadu domba udah kayak zaman Belanda. Gitu. Oke. Saya ke Mas Toto. Ada si Toto nih, Toto nih baik banget nih. Sahabat gue paling keren lah. Oke, jadi tadi udah di-spill nih Mas Toto kriteria-kriterianya nih sama Mas Noel. Nah sekarang mungkin tugas Mas Toto nih untuk menerjemahkan siapa sih kira-kira yang dimaksud sama Pak Prabowo. Siapa ya yang mau memisahkan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi gitu loh. Siapa yang mau mengakhiri romantisme kedua tokoh ini? Ya begini, kalau kita coba lihat dalam beberapa hari terakhir ya, pidato-pidato Pak Prabowo memang cenderung berani eksplisit menyebutkan pihak tanpa menyebutkan nama. Kait dengan hal-hal yang secara value, saya pikir Pak Prabowo menganggap harusnya itu tidak mengganggu stabilitas politik, proses pembangunan yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo. Misalnya Pak Prabowo kemarin juga baru menyentil selain yang ingin memisahkan dirinya dengan Jokowi, menyentil juga misalnya istilah raja kecil yang mencoba untuk melawan proses efisiensi misalnya. Ini kan juga sebuah sentilan kepada pihak tertentu atau yang sifatnya lebih personal. Ada yang mengatakan saya tolol, mengatakan saya bajingan, lalu kemudian semua pihak
menerka-nerka. Poinnya menurut saya memang bukan mengenai kita menerka siapa, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi saya pikir poinnya adalah Pak Prabowo kan kita tahu ya, karakter dalam konteks ketika kemudian sudah terpilih, berusaha untuk merangkul semuanya. Tadi Mas Reno sudah menyebutkan juga. Jadi memang sepertinya beliau sekedar menegaskan sebuah positioning, jangan coba-coba kemudian kritik saya dari sisi misalnya hubungan saya pribadi dengan mantan presiden. Jangan kritik saya dalam konteks kemudian dengan bahasa yang kasar. Jangan melawan kebijakan saya yang tujuannya adalah efisiensi negara. Jadi ya sudah kita terjemahkan saja, value-nya ada di situ. Bahwa kemudian itu bisa diartikan ada LSM, ada partai tertentu, ada tokoh tertentu, kita pasti punya spekulasi masing-masing. Tapi nilai positif yang saya pikir bisa dilihat dari statement-statement keras Pak Prabowo seperti itu, bahwa memang beliau seperti ingin menekankan masalah persatuan nasional, rekonsiliasi, yang ditekankan dalam seminggu terakhir dalam beberapa pidatonya. Nah, tetapi saya pikir jangan juga kita kemudian menggunakan statement Pak Prabowo ini untuk mengeneralisasi semua kritik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Contoh apa yang kita bahas hari ini misalnya terkait dengan bahasan mengenai Prabowo dengan Jokowi. Ada, kita harus akui, pihak-pihak tertentu yang memang misalnya merasa mungkin tidak nyaman dengan soliditas antara Prabowo dengan Jokowi. Tapi ada juga loh statement-statement yang sifatnya sebenarnya konstruktif membangun. Jangan sampai ada matahari kembar. Kalimat itu keluar dari Pak SBY misalnya. Itu jangan kita artikan negatif. Itu kita artikan sebagai sebuah statement negarawan. Bahwa andai kata pun ada seorang anak Jokowi yang menjadi wakil presiden dari Pak Prabowo, tetapi secara tata negara pengambilan keputusan itu hanya boleh satu matahari. Namanya Pak Prabowo. Itu menurut saya mengingatkan. Lalu ketika kemudian berbicara mengenai keberlanjutan. Keberlanjutan ini jangan sampai diartikan oleh pendukung masing-masing bahwa harus copycat, bahwa harus copy paste, bahwa harus template-nya sama. Karena Pak Prabowo sudah pasti berbeda dengan Pak Jokowi. Contoh, ketika berbicara menerjemahkan anggaran infrastruktur, Pak Prabowo menempatkan anggaran infrastruktur itu dilempar lebih banyak kepada pihak swasta, tidak kepada beban APBN. Yang terbukti kritik walaupun saya dulu pendukung Jokowi, menyertakan penyertaan modal negara sangat besar dan akhirnya membuat yang namanya BUMN karya itu banyak terlibat dalam terlibat hutang misalnya. Atau ketika menempatkan anggaran IKN, biarkan Pak Prabowo menempatkan prioritasnya berbeda dengan cara Pak Jokowi menempatkan prioritas IKN, sehingga kemudian kita tahu ada pemotongan anggaran cukup besar terhadap IKN. Apakah harus diartikan Pak Prabowo bermusuhan dengan Jokowi? Tidak. Itu adalah penghormatan terhadap Pak Prabowo yang memang adalah satu-satunya pemimpin negara, terlepas dia bersahabat dengan Jokowi, berkomitmen melanjutkan pembangunan Pak Jokowi, bahkan menempatkan anaknya Jokowi menjadi wakil presiden. Jadi saya pikir catatan kritisnya harus diberikan kepada pihak yang memang secara personal menginginkan ada permusuhan, itu harus kita kritik. Tapi kita harus berikan catatan kritis juga dari pendukung Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, jangan juga terlalu kemudian sensitif bahwa setiap kritik terhadap Pak Prabowo Gibran langsung dialamatkan kepada agenda politik. Banyak tokoh, banyak masyarakat yang memang punya niatan tulus untuk memberikan kritik dan saran tanpa memiliki bobot politik. Kira-kira gitu, Mas Reno. Mas Nal ingin menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Toto? Ya, apa yang disampaikan Mas Toto itu betul sekali ya. Kita tidak alergi dengan kritik. Tapi kan kita tahu politik itu kan seperti apa ya, ruang yang segitu-gitu aja, nggak kemana-mana. Dan kita bisa mengidentifikasi ini arah politiknya apa. Kan kita punya analisa tersendiri. Gitu. Jadi kita nggak terlalu susah mengidentifikasi arah politiknya, sikap politiknya. Kan kita bukan ABG. Kita tahu semua arah muara politiknya kemana. Jadi menurut saya ya betul apa yang disampaikan Toto, jangan alergi, jangan seakan-akan kritik itu dianggap bermusuhan, betul. Tapi yang kita harus tahu selama ini yang selalu mengorkestrasi permusuhan itu siapa gitu loh. Kan kita tahu siapa yang selalu menenteng kebencian dan dendam yang nggak pernah tuntas ditenteng itu dendam-dendam terus. Nah Prabowo karakternya bukan pendendam. Siapa sih Gitu Mas Noel yang Anda Prabowo, maksud itu? Partai kah, individu kah, atau bagaimana? Ketua umum partai, udah, nggak usah ribet-ribet.
ketua umum partai yang ketuanya itu aja terus. Oke. Dendam terus bawahnya, dendam, benci, dendam, benci, yang selalu paling presiden lah pokoknya. Saya nggak ini loh, saya ini loh, kalau nggak dari saya tuh kamu tuh nggak jadi apa-apa loh. Kayak gitulah. Oke. Jadi Anda mencoba mengatakan bahwa ini yang mencoba menciptakan narasi Prabowo dan Jokowi pisah itu adalah barisan yang tadi Anda sebut, barisan pengikutnya Ya atau iyalah, bagaimana? saya pertanggungjawabkan di pernyataan saya. Oke. Itu saya pertanggungjawabkan. Saya nggak pernah mundur dari apa yang menjadi keyakinan sikap politik saya. Saya dilahirkan bukan untuk menjadi pecundang terhadap sikap politik saya. Makanya misalnya ditanya inisialnya ya Toto itu, tapi bukan Toto teman saya. Toto yang Bukan Toto yang kemarin bilang gabung di ada sini ya. bukti-bukti itu. Oke, tapi ada Yang bilang-bilang kejadian. Prabowo tolol apa sebagainya itu Rocky Gerung, teman saya. Itu yang terganggu dengan efisiensi Anggaran. pemotongan anggaran, efisiensi anggaran di kementerian itu kan para pengusaha-pengusaha yang sudah bayar naruh dirjen-dirjen, ternyata pas Prabowo masuk dipangkas, program-program udah nggak ada lagi, pusing kan. Mereka udah bayar miliaran, ternyata nggak ada kerjaannya. Kan kita tahu semua. Oke, Mas Noel, ini menarik tadi ada yang disampaikan sama Mas Toto nih. Jadi memang betul ada pihak yang mencoba terus membangun narasi-narasi yang ingin mencoba memisahkan itu, tapi ada juga loh tokoh-tokoh yang menarasikan, mengingatkan begitu sebagai reminder. Nah, saya ingin fokus yang pertama nih. Tadi yang disampaikan Mas Toto memang ada yang mencoba untuk memisahkan atau memecah belah ataupun apapun lah istilahnya. Pertanyaan saya gini, Pak Jokowi sama Pak Prabowo terganggu tidak? Sampai ada sempat ada clash nggak gara-gara narasi yang tadi kita udah singgung bareng-bareng tuh? Halo, Mas Noel? Ini Mas Noel kan, Saya, bukan saya. Ya, Nah, Mas Noel. ya. Pak Prabowo sama Pak Jokowi sampai Saya nggak terganggu melihat. tidak dengan adanya Gimana? isu? Pak Prabowo sama Pak Jokowi sampai terganggu tidak dengan isu-isu ini seakan-akan dipisahkan, ingin dipisahkan dengan berbagai narasi? Terganggu tidak hubungan keduanya itu? Enggak, sama sekali tidak. Bahkan makin mesra. Karena dia bicara tentang ke depan, bukan ke belakang. Jadi menurut dia itu sampah, kerikil-kerikil sampah. Yang nggak mesti harus direspon. Walaupun sedikit mengesalkan ya. Buang energi dikit, iya. Gitu. Tapi dia asa bodoh tuh Pak Prabowo. Karena dia orientasinya bicara tentang masa depan bangsa ini. Apalagi Pak Jokowi ya. Pak Jokowi, saya sudah terbiasa dihina, dihianatin, diapain. Pak Prabowo juga sama. Saya dihianatin, difitnah, diapain, segala-galanya udah. Gitu, ditolol-tololin, bahkan nolol-nololin dia tuh ya sering dikasih duit. Dibantu. Jadi udah deh, banyak orang-orang aneh yang kan saya tahu. Oke. Saya tahu sekali, saya bisa saya pertanggungjawabkan lah pokoknya pernyataan saya. Oke, baik. Mas Toto, jadi kalau kemarin kita melihat ya, hal itu disampaikan di acara Muslimat NU, kemudian di Surabaya ada jajaran menteri, ada Kapolri, ada Panglima dan seterusnya. Ada message tidak yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo dengan menyampaikan poin-poin tersebut di depan dan di acara tersebut? Kira-kira message-nya apa sih? Ya, kalau kita lihat secara aktual dan ingin berspekulasi ya Mas Reno, peristiwa itu kan atau pidato itu kan bersamaan dengan keluarnya pemberitaan mengenai efisiensi anggaran yang salah satu paling menarik perhatian publik adalah pemotongan anggaran besar yang terjadi pada IKN. Diikuti oleh statement dari Menteri PU yang mengatakan anggaran IKN masih diblokir. Dan tidak salah kalau kemudian beberapa pihak mengkaitkan ini dengan apakah betul Prabowo akan melanjutkan pembangunan atau tidak. Apakah Prabowo jangan-jangan kemudian spekulasinya sudah berbeda pandangan dengan Jokowi. Spekulasi yang lebih jauh lagi adalah apakah kemudian komunikasinya sudah tidak baik. Jadi menurut saya itu lumrah saja dalam sebuah proses alur komunikasi politik, informasi politik ya. Dan menurut saya kalau kita bicara secara aktual mungkin saja Pak Prabowo ingin mencoba memisahkan bahwa beda pandangan, bahwa kebijakan yang diambil katakanlah berbeda dengan yang Pak Jokowi buat, terutama dalam konteks IKN, tidak kemudian harus dicampur adukan dengan posisi politik.
Tidak harus dicampur adukan dengan sebuah kerenggangan hubungan politik. Saya pikir lebih ke arah situ. Dan kita bisa lihat ya, Pak Prabowo ini orang yang tidak nyaman dikaitkan bahwa dia bermusuhan dengan pihak politik tertentu, termasuk Ibu Megawati misalnya. Jadi terlepas memang misalnya masih ada dalam posisi yang berseberangan, tapi memang Pak Prabowo kan kalau kita lihat mencoba selalu memposisikan dirinya zero enemy ya, tanda kutip ya. Dan itu yang menurut saya mengganggu Pak Prabowo secara pribadi, sehingga kemudian beliau ingin menugaskan hal tersebut. Tapi yang ingin saya katakan lebih lanjut adalah jangan sampai dalam kritik-kritik ke depan terhadap Pak Prabowo, termasuk dalam kebijakannya, termasuk dalam konteks efisiensi negara. Saya agak berbeda dengan Mas Noel, bahwa kritik terhadap kebijakan efisiensi negara, walaupun dalam konteks makro itu adalah hal yang kita butuhkan, efisiensi, itu juga yang dulu dialamatkan Pak Jokowi, awal pemerintahan ya, walaupun tidak berjalan sepenuhnya, tapi kita tahu juga tetap ada hal-hal yang perlu dikritisi. Contoh, apakah kita bisa generalisasi bahwa yang mengkritik efisiensi negara berarti sudah pasti itu adalah pengusaha yang punya kepentingan proyek, nitip ke dirjen dan lain-lain? Enggak juga gitu Mas Noel, karena ketika seorang Menkes mengungkapkan bahwa efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat itu akan tentu saja berpengaruh terhadap pengadaan vaksin, terhadap pengadaan obat, itu kan kebutuhan mendasar yang saya pikir tidak ada kaitannya dengan proyek misalnya, atau hal-hal lain yang menurut saya berharap sekali Pak Prabowo tidak terganggu hanya karena ada beberapa pihak yang mungkin punya kepentingan politik yang sifatnya praktis, lalu kemudian digeneralisasi bahwa siapapun yang kritik adalah bagian dari pemain politik tersebut. Moga-moga enggak. Oke, baik. Tadi kalau kita mendengarkan dari jawaban Mas Noel, yang mencoba untuk mengorkestrasi narasi adalah ketua umum partai. Mas Toto ada tanggapan? Ya, Mas Reno sebenarnya juga tahu lah yang dimaksud Noel siapa tanpa bertanya kepada saya. Saya nggak mau menyebutkan, tapi kan kalau kita membaca dari kode-kode yang diberikan Mas Noel itu paling sering berdebat dengan siapa di televisi, saya sebut saja dengan Adiana Pitupulu, dengan Deddy Sitorus misalnya. Kalau mau berspekulasi mungkin yang dimaksud adalah Partai Indonesia PDI Perjuangan lah. Spekulasi ya, mungkin saja salah, biarkan nanti Mas Noel yang menjawab. Dan itu sah-sah saja menjadi pandangan Mas Noel karena sekarang PDI Perjuangan yang ada dalam posisi berseberangan. Satu-satunya partai yang tidak masuk ke dalam barisan koalisi pendukung dari Pak Prabowo. Tetapi apakah kemudian kita bisa menilai bahwa misalnya orang yang mengkritik bahwa terjadi kecurangan dalam pemilu hanya PDI Perjuangan, Pak Prabowo pernah melakukan itu juga loh ketika kalah 2 kali. Artinya dalam demokrasi ini biasa-biasa saja. Buat saya sebagai pihak yang tidak ada dalam sistem atau masyarakat, kebisingan ini malah harus ada. Subjektivitas dari pihak yang kemudian merasa kalah karena menjadi oposisi itu malah dibutuhkan dalam demokrasi. Kalau kemudian oposisi hanya melandaskan kritiknya kepada kebencian, yang akan menghukum masyarakat kok kalau kita percaya masyarakat punya otak. Kalau kita percaya masyarakat rasional. Jadi biarkan saja pihak-pihak yang ada dalam posisi pendukung pemerintah punya subjektivitasnya. Oh, kalau menjilat terus juga akan punya hukumannya tersendiri kok. Begitu pula sebaliknya kalau ada yang menjadi pihak oposisi tapi melandaskan kritiknya hanya kepada aspek kebencian, masyarakat juga yang akan menghukum. Jadi kita biarkan saja ini menjadi sebuah kenikmatan dalam kekayaan demokrasi, tanpa yang penting adalah kemudian memberikan sebuah hasutan yang berpotensi pada konflik. Selama dalam sebuah kebisingan, saya masih bisa menikmati loh teriak-teriaknya Deddy Sitorus dengan Emmanuel Ebenezer dalam sebuah talk show, karena menurut saya masih ada substansi di dalamnya, terlepas masing-masing memiliki subjektivitasnya masing-masing. Oke, karena itulah sebetulnya inti dari demokrasi yaitu kan, ada pemikiran A, pemikiran B, dan bagaimana satu sama lain bisa saling menghargai. Mas Noel, tadi ada menarik ini dari yang dibilang Mas Toto. Kebisingan biarin aja, wajar aja dalam suatu demokrasi, toh juga selama masih bisa dinikmati gitu dalam tanda kutip ya. Saya mungkin mencoba memaknai selama bisa dinikmati itu mungkin dengan kata-kata selama bisa atau selama berada dalam batasan-batasan etika tertentu, mungkin begitu. Bagaimana Mas Noel meresponsnya, Mas? Ya betul. Gini, kalau saya sepakat dengan apa yang disampaikan Toto,
bahwa demokrasi jangan hanya satu sudut pandang, itu tidak bagus karena kan kita sepakat bahwa demokrasi kita harus kita kuatkan. Jangan malah kita membiarkan negara ini tanpa kritiknya, akhirnya yang timbul ada kediktatoran baru. Kita tidak mau, kita tidak sepakat. Justru kita ingin memberi ruang-ruang demokrasi itu dengan hal-hal yang sangat substansial gitu loh. Artinya gini, orang-orang yang tidak bermoral ini tidak punya hak moral untuk menyampaikan sudut pandangnya karena orang ini tidak bermoral. Itu demokrasi gitu loh. Jadi demokrasi itu kan bicara tentang value, bukan soal mengkritik. Karena kita orang ini bandit, orang ini kan maling, gitu loh. Orang ini kan tahu bagaimana proses dia mencopet. Kok dia ngomong copet ya? Itu yang bikin kita terpelongo gitu. Gimana sih maling ini? Kan gua tahu lu maling dulu. Kalau lu bicara curang, kan curang, gitu loh. Nah makanya saya heran kadang-kadang kalau mereka mengorkestrasi, sebetulnya mereka mengorkestrasi perilakunya, gitu loh. Teriak-teriak partai coklat loh. Ini gimana orang-orang ini? Makanya kita hanya ketawa, ini gimana sih? Nah kita sepakat dengan demokrasi memang harus diwarnai, jangan tidak. Setuju dengan apa yang disampaikan Toto, itu substansial sekali. Jangan kita alergi, jangan kita kemudian beda pandangan. Saya pernah merasakan ketika saya mendukung Jokowi, lantas saya punya sikap pandangan berbeda dengan pemerintahan Jokowi saat itu. Misalnya ngelawan para mafia pangan, mafia vaksin. Lantas terakhir saya waktu itu membela kawan saya Munarman. Saya dihabisin tuh di pemerintahan Jokowi, diterorisin. 4 bulan udah diterorisin, hak perdata saya dicabut. Itu dicopot dari komisaris. Tapi apakah saya mengeluh? Tidak. Apakah saya berkeluh kesah? Tidak. Saya semangat. Saya tunjukin integritas saya tunjukin keyakinan politik saya. Dan saya mencatat siapa-siapa orang yang para politisi busuk, demokrasi busuk itu, yang palsu, yang teriak-teriak demokrasi tapi perilakunya sangat fasis, sangat tiran gitu loh. Jadi menurut saya menjijikkan lah orang-orang yang hadir sekarang ini bicara tentang demokrasi, gitu loh. Orang beda pandangannya kita diterorisin kok, dan kan saya tahu yang terorisin saya siapa aja. Makanya saya hanya punya satu, saya punya kekuatan yang menjadi modal dalam keyakinan politik saya. Itu. Oke, tadi juga ada yang menarik, ini saya lupa minta pendapat ke Mas Noel tadi ketika Mas Toto di awal bilang ada pesan begitu, jangan sampai ada matahari kembar. Ini disampaikan oleh Pak SBY juga. Mas Noel bagaimana menyikapinya? Gimana? Soal matahari kembar ini, jangan sampai ada matahari kembar kepemimpinan di Indonesia. Bagaimana Mas Noel menanggapinya? Ya mana mungkin ada matahari kembar. Gitu. Yang ada supermarket matahari di mana-mana banyak. Tapi matahari kembar dalam pengertian yang tadi definisikan bahwa kepemimpinan harus ada dua, tidak mungkin. Oke. Karena seakan-akan itu ingin merendahkan kepemimpinan atau leadershipnya Pak Prabowo dong. Gini, setiap orang itu punya sejarah. Setiap orang itu punya hak untuk menentukan sejarahnya. Oke. Gitu loh. Jadi jangan khawatir, saya yakin Pak Prabowo juga ingin membentuk sejarah sendiri. Misalnya kekurangan dari pemerintahan Pak Jokowi adalah persoalan hukum. Makanya kekurangan itu diisilah oleh Pak Prabowo, gitu loh. Sekarang kan lihat, penegakan hukum tuh nggak pandang bulu. Timpa sama Pak Prabowo, nggak ada urusan. Mau pagar apa kek, timpa sama dia. Kan tahu sekarang ada berapa juta hektar itu diambil alih oleh negara tuh. Tanah-tanah sawit yang diambil para konglo-konglo. Jadi hari ini Pak Prabowo bicara tentang nasionalisme, keberpihakan terhadap rakyat. Ini sangat bisa diandalkan lah. Jadi kalau bicara tentang matahari kembar, mana matahari kembar? Nggak ada tuh matahari kembar. Kalau matahari supermarket atau swalayan di mana-mana, iya banyak banget dulu tuh. Oke, baik. Saya ke Mas Toto. Kemarin ketika kita mendengarkan, saya tadi mendengarkan lagi ya pidato Pak Prabowo di acara Muslimat NU. Lagi-lagi saya mendengar kembali kata-kata begini. Saya belajar politik dari Pak Jokowi. Berulang kali. Kemarin bukan pertama kali yang saya dengarkan. Ini kesekian kali mungkin saya dengarkan, Mas Toto. Kenapa menurut Anda ini sampai perlu diulang beberapa kali oleh Pak Prabowo Subianto? Iya, pertama ini intermezzo ya.
salah satu yang memang membuktikan bahwa matahari kembar itu tidak boleh ada itu adalah Emmanuel Ebenezer. Bagaimana dulu dia membuat Jokowi mania, lalu kemudian berubah jadi Prabowo mania. Bukan menjadi Jokowi Prabowo. Kalau Jokowi Prabowo mania itu baru matahari kembar. Gitu ya. Yang kedua tadi pertanyaan Mas Reno, kalau terkait dengan ucapan dari Pak Jokowi, menurut saya suka atau tidak, ini fakta empiris. Pak Prabowo itu sampai diledekin. Pak Prabowo itu berkali-kali berpolitik praktis menjadi seorang capres itu kalah 3 kali berturut-turut. Seorang cawapres kalah dengan Ibu Mega, lalu kemudian menjadi capres 2 kali kalah. Dan ketika kemudian ada dalam kubu yang sama dengan Pak Jokowi, beliau menang. Suka atau tidak, kalau kita mau artikan sebagai guru politik secara elektoral, ya terbukti bahwa Jokowi memang orang yang tidak pernah kalah, baik ketika memajukan dirinya sendiri dari wali kota sampai kemudian jadi presiden, sampai ketika kalau betul membackup anaknya menjadi seorang wakil presiden. Jokowi seorang jawara secara elektoral, ini orang yang memang bisa dikatakan tidak pernah kalah ketika bertarung secara elektoral. Artinya mungkin itu yang harus diakui, sebuah positioning yang diakui adalah sebuah hutang budi sejarah buat Pak Prabowo. Tetapi dan itu menurut saya akan selalu keluar ya ketika Pak Prabowo ingin membahas hubungannya dengan Pak Jokowi, bahwa positioning Pak Jokowi ada di situ. Dan kedua, tetapi Pak Prabowo juga menegaskan bahwa jangan kemudian ketika saya menjadi presiden dan ada perbedaan cara pandang, cara berpolitik, berkarakter dalam membangun Indonesia sebagai seorang presiden, itu harus diartikan saya bermusuhan dengan Pak Jokowi. Tapi juga jangan diartikan bahwa itu hanya ditujukan pada Pak Jokowi. Pak Prabowo orang yang selalu ingin menunjukkan bahwa dia punya hubungan yang baik dengan presiden sebelum, SBY, Ibu Mega, bahkan ketika berbicara mengenai beberapa keputusan yang didorong oleh pemerintahan Prabowo, salah satunya adalah konsep rekonsiliasi tadi, bagaimana terkait dengan pemulihan nama baik itu Bung Karno ataupun Pak Harto, yang menurut saya ingin menunjukkan bahwa Prabowo ingin memulai kepemimpinannya dengan sebuah hubungan yang sifatnya rekonsiliatif dengan siapapun. Oke, selain bahas soal saya belajar politik dari Pak Jokowi, kemudian ada upaya memisahkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kemarin juga Pak Prabowo menyebut, tadi sudah disinggung, ada raja kecil yang mencoba melawan upaya efisiensi anggaran. Di acara NU juga, kemarin kan Muslimat NU, sebelumnya kan di Harlah 102 NU. Ini Pak Prabowo juga mengirim sinyal reshuffle. Nah, kata-kata ada raja kecil yang melawan soal efisiensi anggaran ini apakah semakin menguatkan sinyal reshuffle, Mas Toto, menurut Anda? Ya, bisa dimaknai raja kecil ini bisa dimaknai dalam konteks kepala daerah. Karena kalau kita bicara raja dalam konteks berbicara mengenai tata negara, sulit kita alamatkan ini sebenarnya kepada kementerian. Kementerian itu ruangnya terbatas secara sektoral. Tapi bupati wali kota, terutama di level otonomi tingkat 2 ya, kalau gubernur hanya perpanjangan tangan, itu memang sering disebut sebagai raja daerah. Yang juga dalam efisiensi ini pasti merasa terganggu dengan yang namanya pemotongan anggaran. Ya. Tapi bisa juga diartikan apabila betul ada manuver-manuver dari kementerian tertentu yang katakanlah dengan caranya tersendiri melalui DPR dalam meminta persetujuan menolak upaya efisiensi dari Prabowo. Jadi kalau saya sih lebih menangkap ini sebuah penegasan Prabowo bahwa saya satu-satunya pemilik visi misi, pemilik program yang kemudian bisa mengambil keputusan dalam konteks prerogatif. Tapi catatan kritis dari saya juga, saya berharap Pak Prabowo tetap melihat ini dalam konteks yang juga sifatnya timbal balik. Keputusan secara top down sudah dibuat, alangkah baiknya masukan-masukan yang bersifat bottom up, apalagi kalau kemudian pemotongan anggaran ini terbukti dan bisa dihitung berpengaruh terhadap pelayanan publik. Saya pikir Pak Prabowo harus membuka dirinya juga terhadap upaya perbaikan dari keputusan mengenai efisiensi anggaran. Karena kita lihat juga dari surat yang keluar dan sudah menyebar ke publik, ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR, orang dekat Pak Prabowo, Sufmi Dasko, menyatakan akan di-hold terlebih dahulu rapat-rapat kerja dengan kementerian terkait. Kalau saya mau berspekulasi, mungkin terkait dengan adanya kemungkinan revisi dari pemotongan anggaran, merespon masukan dari berbagai macam pihak. Jadi itu kan balik lagi ke tadi, ini sebuah contoh kritik dan masukan tidak harus selalu diartikan sebagai sebuah boykot,
atau positioning politik yang berbeda, apalagi kemudian balas dendam politik, tapi ada juga sebagian yang harus dipisahkan, dilihat sebagai masukan yang sifatnya konstruktif. Oke, terakhir saya ingin ke Mas Noel. Minggu lalu Pak Prabowo sempat menyinggung ada melempar isu terkait dengan reshuffle kalau dablek ya saya ganti dan seterusnya. Kemudian efisiensi anggaran dan seterusnya. Saya ingin tahu Mas Noel ini kan juga ada di dalam kabinet Merah Putih Pak Prabowo. Suasana internal kabinet itu bagaimana sekarang ini Mas Noel? Normal aja, kan itu hal biasa. Karena Pak Prabowo kan sebagai pemegang hak prerogatif, dia bisa nentuin dan dia juga punya penilaian. Artinya soal reshuffle dan sebagainya ya, itu kan hak prerogatif beliau. Kemudian soal siapa-siapanya kan saya tidak tahu lah ya. Ya bisa saja saya di reshuffle, tapi prinsipnya Pak Prabowo kan punya standar tersendiri dalam melakukan penilaian. Siapa menteri-menteri yang punya kerja bagus, mana yang kurang. Nah, apa yang menjadi statement Pak Prabowo itu kan selalu cambuk ya, oh kerja dong, kerja gitu loh. Nah, tapi itu ditujukan untuk siapa saya nggak tahu. Artinya soal reshuffle saya yakin itu udah pasti di atas mejanya Pak Prabowo ya. Kemudian siapa yang mau di reshuffle ya bisa aja saya yang di reshuffle atau siapa. Tapi menurut saya itu tetap kembali itu menjadi hak prerogatif Pak Presiden lah. Dia kan pemilik absolut hak eksekutif gitu. Oke, soal efisiensi anggaran gimana Mas Noel? Mungkin sesama Wamenaker, mungkin antar kementerian sempat Mas Noel juga singgung-singgung, gimana nih diperketat atau gimana? Atau biasa aja sebenarnya soal efisiensi anggaran ini, Mas Noel? Kalau saya biasa aja, justru diuji. Nah, ini orang nih ngeluh nggak? Diuji dong patriotisme kita hari ini. Itu kalau kita punya komitmen untuk memberantas korupsi dan sebagainya, ya sudah jangan bangsa ini waktu didirikan aja tanpa anggaran kok. Gitu loh. Jadi santai aja mau 90% ke berapa persen tetap jalan. Karena ini kan hari ini kan saya sebagai pembantunya beliau. Jadi kita ikut aja, loyalitas. Itu penting, loyalty itu. Karena dibarengi integritas. Jadi ngapain berkeluh kesah. Gitu. Kemudian nanti kita akan menyampaikan, Pak, ini loh dampaknya kalau ada efisiensi gitu. Kan biasa presiden juga Pak Prabowo pengertiannya cukup tinggi loh. Gitu. Ya udah jelaskan, rasionalisasiin. Karena kan kita motong anggaran itu misalnya seminar-seminar yang nggak penting, yang seharusnya bisa lewat Zoom, ngapain di hotel-hotel. Kan kita juga punya kementerian juga ruangannya bagus-bagus, kenapa nggak di kementerian-kementerian kan bisa ada efisiensi anggaran situ, belum dari perjalanan dinas. Jangan jalan keluar naik pesawat, naiknya bisnis terus. Kalau kita di Kementerian Tenaga Kerja, Pak Menteri saya dan saya sudah dari awal melakukan hal itu. Nggak pernah namanya naik pesawat, kalau keluar kota itu naiknya kelas bisnis. Itu. Oke, baik. Jadi biasa saja Mas Noel ya? Untuk sebagai apa? Efisiensi anggaran biasa aja, jalan terus pokoknya ya? Nggak ada keluh-keluhan ya? Jalan dong, diuji loyalitas patriotismenya sini. Oke, baik. Immanuel Ebenezer, Ketua Prabowo Mania 08 dan juga Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia. Terima kasih sudah berdiskusi dan berbagi cerita sudut pandang, nge-spill dikit tadi ya, backstage-nya gimana. Terima kasih Mas Noel dan Mas Toto. Selamat siang. Thank you, Toh. Dan saudara, itu tadi adalah diskusi kita terkait dengan siapa sih kira-kira di balik narasi Prabowo Jokowi pisah begitu ya. Tadi Mas Noel sudah mengirimkan spill-nya, ngasih tahu spill-nya. Mas Toto menjelaskan sedikit. Nah, saya tunggu Anda saudara di kolom komentar. Sampai jumpa, salam SCTV.